Halo, long time no see ya kayaknya ya, lama banget nggak bikin sesuatu gitu kan. Gue juga nggak ngerti sih sebenarnya ada yang nyari apa nggak. Semoga ada yang merindukan kita di sini. Ngomong-ngomong, gue mau menghubungi seseorang kali ini. Ya, kayaknya boring aja ngobrol sendirian. Kelihatan gak sih? Nih. Halo. Dengan siapa di mana? Halo. Passwordnya? Passwordnya. Aduh, tar. Ini kan bukan telepon buat gini ya. Enggak, ini. Kuis apa? Nanti Anda ke ATM, terus nanti ikutin arahan saya, masukkan angka-angkanya gitu. Maksudnya apa nih? ATM saya aja gak ada isinya. Gimana nih? Ini dengan siapa nih? Kayaknya suaranya nggak asing deh. Cuma agak sedikit ngebas aja. Ini bukan saya sih yang ngebas. Ini suara HP-nya yang bikin ngebas. Ini dengan Panji ini, dengan Panji. Panji, waduh, long time no see banget ya. Kayak kira-kira udah berapa abad nih gua nggak kesana nih. Berapa? Waduh, saya aja udah lupa nih Anda terakhir kesini kapan. Wah. Berapa abad lagi, berapa milenium ini? Gue lagi nge-record. Gimana gila? Gue lagi nge-record. Lagi record. Oh, syuting YouTube nih. Ya, begitulah. Syuting di YouTube nih. Kita kan udah setahun lebih nih nggak bikin apa-apa nih. Kayaknya enak aja gitu kalau lagi kondisi kayak gini kita bikin. Apalagi kayaknya kan tahun 2020 kemarin kita full 1 tahun itu nggak ada apa-apa gitu kan. Mumpung sekarang lagi 2021 nih. Ada ini nggak sih? Kita bikin recap 2020 kayaknya enak deh. Wah, 2020. Bener. Kayaknya nih bukan cuma kita berdua aja yang pause selama setahun kemarin. Kayaknya seluruh dunia ini pause gitu loh. Tahun kemarin. Yang bagian ngebaptis ya. Ya, dimulai dari negara yang banyak pandanya itu, terus negara-negara lain pada ngikut. Ini kita sosokan mau ikut tapi akhirnya ya udahlah. Setengah lockdown, setengah ya pembatasan aduh. Gak jelas banget deh tahun kemarin. Apalagi besok tanggal 11 nih wilayah Anda udah ini ya. Wilayah Anda lockdown lagi ya. 2 minggu. Bukan lockdown itu apa sih namanya? PKN. Pelajaran kewarganegaraan. Salah. PKM pembatasan kegiatan masyarakat. Tapi ngomong-ngomong di tempat saya aman nih, Mas. Nggak ada kayak gitu. Aman dong. Waduh, pengen dong kesana. Pedalaman. Gak ada duit tapi sayangnya. Belum lagi harus bayar tes ya. Kalau bisa dipalsuin, enak dipalsuin deh kayaknya. Itu tes yang dicelukin hidungnya, gak kuat saya. Mending saya beli pulsa aja. Nih ada kabar apa nih selama setahun? Kayaknya tahun kemarin tuh banyak orang yang ngira kalau 2020 tuh tahun yang buruk, tahun yang kayak mau kiamat gitu kan ya. Aduh, ini saya nggak setuju nih, biarpun memang tahun kemarin saya kena banyak masalah gitu, kayak misalnya masalah keluarga, terus juga itu kan saya ojol kan semenjak tutup perbatasan semua negara di planet ini, saya jadi berkurang drastis orderannya gitu kan. Sempat krisis 6 bulanan gitu. 6 bulan nggak makan, cuma makan nasi jagung sama tempe mendoan ya. Lebih parah, makan nasi aking. udah gitu gini loh, gak tahu kenapa air di rumah tuh mampet. PDAM-nya anu nih Mas, PDAM-nya lockdown kayaknya. Tapi gini deh. Sebetulnya aneh tuh gak setuju kalau dibilang 2020 itu tahun kayak kiamat gitu. Itu kayak mengulangi 8 tahun yang lalunya itu 2012. Dikira kita bakal kiamat seluruh alam semesta, itu gak setuju saya. Karena apa ya? Jadi gini. 2020
2020 itu memang secara pribadi buat saya itu buruk karena hal-hal yang udah saya sebutin tadi ya, masalah terus orderan ojol merosot sehingga penghasilan saya seret, terus juga masalah air mampet itu juga itu kayaknya krusial banget ya, air mampet ya, nggak bisa mandi soalnya ya. Tapi di tahun kemarin itu saya akhirnya sukses menempati janji saya 10 tahun sebelumnya gitu. Itu saya masih ingat waktu itu saya masih di Bandung, itu tinggal beberapa hari lagi, mungkin ada sebulanan gitu saya mau pindah gitu kan. Nah, saya waktu itu nemuin, waktu itu kapan ya, pas sore-sore itu saya habis ada kegiatan di sekolah, saya ke warnet dulu biasa sih. Udah ya. jangan ngira yang enggak ya, ya waktu itu ke warnet cari hiburan. Nih pas lagi saya cari judul-judul apa ya, jadi saya biasalah kalau ke warnet nonton anime, streaming apa gitu, ya kartun juga sama sih. Nah, gak tahu kenapa saya tiba-tiba mata saya tuh menyorot ke suatu judul anime yang apa sih ya, anime gimana sih ya, absurd gitulah ya, absurd gak jelas. Maksud saya tuh kayak gini, jadi pas jadi lupa ya mau ngomong apa ya. Bukan dipersingkat sih, dipikirin lagi lah mau ngomong apa. Dipersingkat aja deh ya. Gimana? Jadi gini, waktu itu setelah saya pulang dari sekolah sore-sore itu saya ya iseng-iseng deh pengen ke warnet, mumpung ada duit sisa jajannya kan. 500 ya ngelakuin hal yang biasa di warnet. Nah, gak tahu kenapa mata saya tiba-tiba ngarah ke ini nih tuh. Kok ada tumbennya ada anime apa nih bagus nih. Wah, saya tontonin. Gila. Saya mikir ini anime tuh ceritanya bagus. Cuma saya nganggapnya ya gitu aja paling ceritanya. Nah, gak tahu kenapa di tengah-tengah sampai akhir itu, aduh gimana ya, awal-awal nonton itu lucu banget itu anime, serius lucu banget. Tapi di pertengahan sampai pas endingnya itu anjir, kayak hancur berkeping-keping gitu loh hati saya tuh. Wah, pokoknya kayaknya kalau saya gambarin tuh kayaknya warnanya tuh banjir sama air mata saya ya. Nah, di episode akhir itu saking terkesannya saya sama anime itu, saya jadi mikir kayak gini, saya pengen janji sama diri saya sendiri gitu, 10 tahun dari sekarang, tepat di tanggal ini gitu, di tanggal ini saya namatin, saya pengen banget nerbitin satu serial komik saya sendiri gitu. Itu komiknya bukan short story ya, tapi komik serial panjang gitulah, kayak ya berapa chapter gitu, berapa puluh chapter gitu kan. kayak misalnya apa ini yang nggak tamat-tamat udah berapa puluh tahun ini ya, detektif cebol. Oh ya itu ya, Hunter x Hunter gitu. Itu mah hiatusnya yang banyak sih. Oh enggak. Atau detektif cebol itu yang nggak tamat-tamat tuh mas. Oh itu juga sama. Lanjut ya, yuk. Itu pengen bikin sebuah cerita yang seenggaknya tuh bisa mengingatkan masa-masa indah saya di dulu di Bandung, sekaligus juga mengingat anime ini yang menginspirasi saya buat bikin cerita yang bagusnya juga. Dan ini saya baru kasih tahu sekarang ya, gak cuma anime itu aja yang menginspirasi saya, tapi di saat yang bersamaan itu ada serial itu versi tahun itulah. Itu ceritanya aneh banget kalau menurut saya. Scooby-Doo itu kan biasanya kan cerita lucu-lucuan. Misalnya si Fred biasanya suruh berpencar, terus si Daphne biasanya ketangkep duluan, si Velma bikin rencana ini itu biar ketangkep. Dan Shaggy sama Scooby-Doo itu biasanya kerjanya cuma makan sama kabur doang kan. Nah, tapi di Scooby-Doo ini beda gitu. Jadi kayak ceritanya lebih dark, plot twistnya lebih mengena, dan juga setiap karakter itu ada peran
pentingnya gitu loh. Jadi nuansa ceritanya lebih serius dan lebih menantang. Saya kaget juga ini. Cuma bedanya ini nggak tamat di tahun itu tamatnya baru tahun 2013 di season keduanya itu. Seingat saya season 2, season 3 kalau nggak salah gitu. Tapi itu aja udah cukup menginspirasi saya gitu. Saya kepikiran kayak gini, gimana kalau misalnya saya bikin serial komik yang gaya gambarnya itu nggak melulu anime dan ceritanya tuh apa sih, menantang seperti Scooby-Doo ini. Kita gabungin aja sama si cerita anime yang bikin saya nangis sampai banjirin warnet itu gitu. Bisa nggak ya 10 tahun lagi? Dan ternyata 10 tahun kemudian 10 tahun kemudian saya nggak nyangka itu terwujud. Serius, terwujud di tahun yang bagi semua orang itu tahun-tahun terburuk gitu ya. Iya, itu tuh kayak gimana ya, saya publish di salah satu aplikasi komik lokal yang sayangnya Agustus kemarin itu tutup gitu. Jadi komik saya ikut kena take down juga, tapi syukurnya file-filenya itu masih aman gitu. Jadi ini nggak ada yang bisa kita bocorin nih berarti buat link-linknya gitu. Untuk sementara ini nggak bisa saya bocorin, tapi yang jelas beberapa bulan lagi, mungkin sekitar bulan Mei, bulan Juni saya mau terbitkan ulang di webtoon global. Jangan salah bro. Global ya? Ya, jangan salah, webtoon global itu dia di kanvasnya itu yang bukan original itu ya, itu kita udah bisa dapat duit loh. Lumayan lo, dibayar dolar lo men. Bayar dolar. Jadi kayak yang nonton iklan dibayar dolar itu ya. Kayaknya lagi in akhir-akhir ini. Jelas, kan dolar itu mata uang global kan. Kalau rupiah mah apa? Mata uang kena inflasi terus men. Ya memang begitulah nasib kita, tapi ya nggak apa-apa. Kalau ini inflasinya bikin sejahtera ya kenapa obat gitu kan, terima aja. Terus ada kabar apa lagi nih berarti di tahun 2020 nih? Jadi kalau buat saya ya, kabar 2020 ini ya mungkin itu aja. Tapi saya mau sambungin kayak gini. 2020 itu orang-orang di luar sana mengingatnya itu kebakaran Australia, terus mau perang dunia ketiga gara-gara si jenderalnya mau ditembak sama Amu kan. Terus tadi ya kita tahu lah virus dari negara Amu kan. Ya itu jangan kita sebutin, nanti kita dikeroyok. Ya jangan. Itu bikin segala macam dibatalin, sampai komik lokal tempat saya nongkrong aja itu sampai bangkrut kan. Tapi kalau saya nggak gitu mengingatnya. Saya mengingat 2020 itu sebagai tahun dimana akhirnya saya menepati janji saya yang sudah tertunda selama 10 tahun. Gitu. 2020 adalah tahun dimana saya akhirnya menepati janji saya. Itu tahun yang buruk ya, tapi tahun yang indah juga buat saya. Gitu. Kalau dari sisi saya gini kayak gimana? Ada setujunya sih soal banyak orang yang ngira 2020 itu tahun yang buruk gitu kan. Cuma kayaknya ini video bakal saya kasih judul 2020 itu tahun terindah gitu kok. Asik. Waduh. Kayaknya bakal kita ngomongin semesta lain ya. Kayak misal malaikat panen gitu kan. Indah kan? Iya. Malaikat panen. Iya benar. Malaikat maut. Cuma kalau yang dari sisi saya sih sebenarnya 2020 lebih tenang ya daripada 2019 yang kita tahu sendiri. Mamah juga tahu sendiri. Mamanya siapa nih? Kita juga tahu sendiri kan 2019 itu kayaknya gejolak banget kan tahunnya kita sama-sama. Saya apalagi. Iya kan? 2019 gimana Anda juga menghilang dari rumah beberapa abad. Habis itu balik lagi ternyata nggak ada hasilnya. Bener kan?
itu sebetulnya ada sedikit manfaatnya juga menghilang itu, karena saya dapat inspirasi buat menepati janji saya setahun kemudian itu. Kerjainnya di saat itu gitu. Berarti kan emang dari 2020 kalau dari saya lebih tenang aja sih, Mas. Ya, Lebih tenang. 2019 saya dapat apaan itu ya? Kalau dibilang cobaan mah bukan cobaan, mungkin lebih ke hukuman kali ya, hukuman yang ya bikin saya harus riset lagi dari awal, harus mulai lagi dari awal ya kan. Akhirnya tahun 2020 saya bisa merangkak dikit lebih naik lagi. Daripada 2019 yang jatuh lagi. Aduh, itu ke dokter tulang nanti ya. Nah, dokter tulangnya tuh ada di tahun 2020 nih, men. Aduh, lockdown juga dia, jangan-jangan tuh. Tapi ini sih yang sempat saya tangkep tuh 2020 kita dikasih kesempatan buat riset lagi gitu kok. Mulai lagi dari awal. Tenang lagi, ya kan, santai lagi di rumah lagi, nyari lagi dari awal. Apa yang biasanya kita jalan-jalan juga kita nggak bisa jalan-jalan, ya udah nikmatin aja waktu di rumah. Semua sistem lagi berbenah. Yang sekolah biasanya wajib datang jadi nggak perlu datang, kan hemat bensin. Jalan-jalan macet jadi nggak macet ya kan. Terus lengang banget bro, polusi berkurang jauh. Dan kerjaan-kerjaan yang biasanya harus dihandle lewat kantor juga sekarang kita bisa handle langsung dari rumah. Kecuali kerjaan saya. Waduh, itu sih jangan. Nah, ini sebetulnya kalau misalnya pemerintahnya kreatif nih, ini kalau misalnya kita mau ganti kurikulum pendidikan juga bisa loh. Sangat bisa. Ini saat kita nyusun di saat-saat corona ini bisa. Bisa banget. Bisa sekali. Dan bisa. Jadi saya soalnya sampai bisa banget sampai selanjutnya kan, maksudnya setelah ini selesai ya kurikulumnya tetap lanjut kan, bisa toh duit juga tetap dapat, SPP juga tetap bayar, ruang guru loh men, laris men. Wah, ruang guru, aduh, itu kalau nggak salah sempat kena masalah, tapi waduh, di zaman pandemi ini tidak bisa diremehkan lagi gitulah fungsinya dia. Makanya ada ini apa lagi nih? Berarti Anda setuju nggak nih soal 2020 itu sebenarnya tahun yang terindah gitu? Lah, 2020 itu ya kita sudah diwajibkan libur sama pemerintah seluruh dunia loh, mewajibkan kita libur di rumah kan. Nah, itu kurang enak apa lagi coba? yang ekstrovert ya pasti ngeluh lah, dia nggak bisa kemana-mana. Itu mungkin kayak di SpongeBob gitu kan, dia keluar jadi pelukan gitu. Nah, kalau kita yang kita seneng, ya akhirnya ada yang mengerti kita gitu loh. Belum lagi tanggal merah selamanya ya 2020 ya kayaknya. Tanggal merah selamanya. Wow, itu kalau impian, bisa sih pengen. Itu impian anak muda banget kan dulu. Iya, pengen tanggal setiap merah hari semua, tanggal merah semua, liburan terus setiap hari gitu kan. Kalau disubsidi lebih bagus lagi. Jadi itu enak banget kayaknya orang cerita nih ya. Enak banget. Ini mungkin di luar sana kalau ada yang nonton video kita mungkin udah banyak yang tersinggung kali ya. Mungkin. Banyak yang kayak wah padahal tahun ini saya ini deh berjuang mati-matian buat hidup deh. Ya kita juga sebenarnya. Tahun ini penghasilan kita sama gitu loh, kita juga sama. Berkurang drastis deh. Kok malah dibahas tahun terindah gitu. Iya, kita juga penghasilan juga berkurang drastis, ya nggak sih? Iya. Dan juga gini loh. Mereka tuh menumpahkan semua hal-hal buruk itu tuh seakan-akan baru terjadi tahun kemarin, tahun 2020. Padahal ya hutan kebakaran, terus si pemain basket atau apalah public figure meninggal, terus juga kan konflik itu kan antar negara, ya pokoknya gitu deh. Itu kan tahun-tahun sebelumnya kan selalu terjadi memang, hanya saja mungkin kalau menurut gue sih
karena tahun-tahun sebelumnya orang-orang tuh nggak fokus, maksudnya lebih ke fokus ke diri mereka sendiri gitu kok. Sedangkan tahun-tahun kemarin akhirnya mereka nggak ada sesuatu yang lagi yang mereka pikirin, akhirnya mereka fokus ngurusin hidup orang lain. Iya gitu loh, masalahnya kayak kayak kalian tuh mengkambing hitamkan 2020 itu sebagai penyebab kesengsaraan hidup kalian itu tuh gak bener gitu. Salah tahunnya apa sih 2020 itu bisa apa gitu? Salahnya tuh tahunnya kalau kalian kalau kalian nyalahin corona itu gak apa-apa, memang corona itu yang salah gitu. Dia yang bikin kita jadi nggak bisa kemana-mana, yang malah saya syukuri gitu kan. Meskipun tapi nyalahin 2020 itu nggak etis. Nggak etis, siap. Iya, nggak etis itu. Apalagi dibilang, oh dikait-kaitin sama anu lah, konspirasi inilah. Aduh, itu nggak logis banget bro, nggak logis banget. Sekarang kan daripada mikirin sesuatu yang ada di luar jangkauan, lebih baik fokus buat mikirin diri kita sendiri aja kan. Maksudnya bukan berarti egois loh, no. Tapi kalau gue menganalogikan seperti pendaratan darurat di pesawat. Saat selang oksigen turun, pasti kita disuruh buat pasang oksigen di diri kita sendiri, baru ke orang lain yang nggak mampu buat pasang sendiri, kayak gitu kan? Iya. Sebenarnya di tahun 2020 dan kayaknya tahun ini juga masih berlangsung kayak gitu aja. Kita fokus ke diri kita sendiri. Setelah diri kita sendiri udah beres, baru ke orang lain. Kalau orang lain dulu kita fokusin terus diri kita sendiri belakangan, hancur men. Kita nggak bakal sempet, malah daripada kalau yang di pesawat itu kalau nggak salah, kalau misalnya kita memfokuskan orang lain daripada diri kita sendiri, malah ada 2 nyawa yang melayang. Terancam. Ya, yang melayang. Tapi kalau misalnya kita memfokuskan diri kita sendiri, kita malah bisa menyelamatkan 2 nyawa. Kita sama si orang itu, atau malah seenggaknya maksimal 1 nyawa yang melayang, 1 nyawa selamat. Bukan berarti egois, tapi ya memang realita. Iya, bukan berarti egois, tapi hanya realistis aja. Kayaknya kita bakal ditimpuk habis ini. Dikira masuk, kita dikira siku gitu kan. Aduh. Kalau gitu Mas, terima kasih atas waktunya. Kayaknya Anda tengah-tengah ngojol nih ya. Siang-siang panas-panas. Nggak di sini mendung. Tuh, di sini juga mendung udah dari Desember. Enggak sih, dari November malah. Mendung. Hujan mulu. Mendung tak berarti. Ya nggak tahu ya. Ini pertama kali dalam 10 tahun juga sih ini di sini hujan terus. Terima kasih ya Mas buat waktunya. Kita bakal sama-sama. Kita bakal sambung lagi lain kali buat bikin sesuatu yang lebih kontroversial lagi. Oh, silakan. Tapi saya nggak mau digeruduk polisi ya. Iya, kalau digeruduk ormas tapi nggak apa-apa kan. Sama aja, lebih barbar malah. Ormasnya udah dibubarin men. Ormasnya udah dibubarin. Ya, tapi mereka kan mau lagi sama baru kayak bukan mata 4 gitu loh. Tapi seenggaknya dengan topik-topik yang kontroversial kita bisa membuka pikiran kita. Kalau orang lain mah bodo amat. Gua mau spoiler. Mungkin next kalau misalnya gua nelpon, yang kita bahas itu adalah Indonesia pro LGBT. Pro LGBT. Sejatinya Indonesia itu pro LGBT. Waduh. Kayaknya seru ya. Saya tunggu kabar selanjutnya aja, Dis. Okay. Saya udah merinding dengernya gitu. Makasih Mas ya atas waktunya. Saya tutup ya. Oke, sama-sama. Itu tadi bincang-bincang kita sama sahabat lama yang lama banget gak muncul wajahnya, dan itu kita bisa dengar cerita dari sisi dia seperti itu tentang 2020 yang banyak orang ngira 2020 itu tahun yang jelek. Terima kasih dan jangan lupa bersyukur.